Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan pagi kita dari firman Tuhan tertulis dari Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, Martin Luther dalam pemahamannya tentang doa, salah satu pemikirannya dikatakan doa adalah percakapan dengan Allah atau komunikasi dengan Allah. Jadi bagi Martin Luther, dalam berdoa, orang percaya bukan hanya memiliki hak istimewa berbicara kepada Allah, tapi juga hal yang lebih mulia lagi adalah mendengarkan Allah berbicara kepada orang percaya. Kesediaan Allah mendengarkan dan menjawab doa orang percaya merupakan anugerah yang benar-benar besar dan mulia bagi manusia yang hina. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa doa itu adalah salah satu bentuk persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, terkait hal tersebut tentu saja kita memahami bahwa Yesus mengajarkan bagaimana teknis berdoa kepada murid-muridnya untuk masuk ke dalam kamar dan kuncilah pintunya. Artinya kita perlu tempat dan suasana yang mendukung untuk dapat mengalami persekutuan dengan Allah. Berada di suatu tempat dan suasana yang mendukung pun masih kurang, karena kadangkala pikiran kita tidak bisa kita fokuskan. Memusatkan hati, mendisiplinkan pikiran, dan mempersiapkan waktu untuk fokus dan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dan untuk dapat dengar-dengaran akan suara Allah. Itulah yang kita pelajari dari berdoa. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua yang dikatakan, ketika kita berada dalam bilik doa, maka bilik doa kita yang jauh dari kerumunan dan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sahabat yang terkasih, dalam perjalanan rohania kita, mari kita memahami sepenuh hati bahwa Bapa kita di sorga bukan hanya mengerti, tetapi juga maha mengetahui segala kebutuhan dan keinginan kita. Sebelum doa kita terucap, Ia telah mengenal dan mengetahui serta memahami dengan kebijaksanaannya yang sempurna apa yang sebenarnya yang kita perlukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyesuaikan cara kita berdoa agar selaras dengan ajaran yang diwariskan oleh Yesus kepada kita. Tuhan menghendaki agar kita berdoa. Itu bisa kita lihat dalam Efesus 6 ayat 18, Lukas 18 ayat 1. Agar kita semakin mengenal Allah. Karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 8, Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Karena adanya kebutuhan, Yakobus 4 ayat 2. Berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hati kita sedang mengharapkan belas kasihan Allah. Doa yang sejati hanya mungkin dipanjatkan oleh setiap orang yang mengakui ketidakmampuan dirinya dan kesanggupan Allah dalam memberkatinya. Mulailah hari ini dengan mempraktekkan doa yang tulus, menjauhi niat munafik yang mencari perhatian manusia ketika kita berdoa. Marilah kita membangun komunikasi yang pribadi dan intim dengan Bapa Surgawi, menghormati privasi dalam setiap ungkapan hati kita, serta mari hindari kecenderungan berlebihan atau bertele-tele dalam doa kita. Dengan demikian kita dapat fokus pada esensi dari percakapan yang jujur dan tulus antara hati kita
dan Sang Pencipta yang Maha mengetahui segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.